Materinya tentang iklan toko, ya, iklan toko ya. Sebentar. Bukan iklan toko, iklan produk. Sorry. Besok baru iklan toko dipisah materinya. Ini saya share screen dulu, langsung praktek aja ya. Tapi kayaknya nih teman-teman udah pada tahu caranya, cuman untuk yang pemula, kalau mau pasang iklan, teknisnya seperti ini ya. Di Kalau iklan enaknya tuh pertama akses dari desktop, boleh pakai laptop, komputer, PC, atau kalau di HP itu pakai browser dengan tampilan desktop. Ya, nanti di sebelah kiri cari di bawah yang menu iklan dan promosi. Kalau dia ketutup, diklik ke bawah ini biar dia kebuka. Lalu pilih iklan top ads. Harusnya udah tahu menunya ya, karena kemarin materinya tentang top up iklan. Kalau top up iklan dia tetap dari ini ya, bisa eh, dari sini. Udah nggak ada ya. Dulu tuh ada di menu ini iklan top ads, ada top upnya di sini. Oh, ada di sini kredit top ads. Nah, kalau mau tambah kredit, ya kan kemarin materinya tentang top up ya. Tugasnya ada top up saldo top ads. Oke. Nah, untuk iklan produk ini kan sudah masuk di menu iklan top ads. Ini tampilan depannya secara umum. Nah, di atas ini ada beberapa menu seperti iklan produk, iklan toko, display network, dan saran top ads. Untuk malam ini materinya tentang iklan produk. Iklan produk itu teman-teman mengiklankan produk spesifik yang diiklankan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih produk mana yang mau dipasangi iklan. Nah, kalau di sini ini tampilannya, kalau baru sama sekali ini kosong, nggak ada grafiknya, ini juga kosong kosong kosong. Ini grup-grup ini juga nggak ada. Nah, cara buatnya pertama klik di sini buat iklan baru di sini. Lalu kita bikin grup iklan. Misalnya teman-teman mau bikin iklan tentang apa? Disarankan untuk satu grup itu produknya yang sejenis atau produknya sama. Misal kita mau bikin grup iklan pengharum kopi, misal. Jadi nanti grup ini untuk produk-produk pengharum kopi Bali, misalnya. Ya, namanya pengharum kopi, terus pilih produknya yang mau diiklankan. Misalnya ini ceritanya mau mengiklankan produk kopi Bali. Jadi kita masukin produknya ini, terus sama ini dua ya. Oh, ada tiga. Sekian ada tiga. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan, mau otomatis atau manual. Nah, kalau mau otomatis diatur oleh sistem top S pilihnya ini. Kalau teman-teman misalnya belum belum terlalu ngerti tentang riset kata kunci atau pemilihan kata kunci secara manual, terus pengaturan bitnya naik turun, atau emang simply nggak ada waktu buat analisa, ya udah serahkan semuanya kepada Tokopedia. Teman-teman hanya butuh top up kredit top up-nya secara rutin, jangan sampai habis. Kalau sudah mau habis, langsung diisi lagi manual atau diisi secara otomatis yang dipotong dari saldo penjualan. Kalau misalnya sudah ada penjualan, nanti kan masuk ke saldo saldo Tokopedia. Nah, itu kalau teman-teman bisa mau diatur top up otomatis, bisa dari saldo tersebut. Atau kalau misalnya belum ada, di top up secara manual. Materinya ada kemarin ya, tentang top up kredit top ads. Itu untuk diatur sistem top ads. Ini yang mengatur adalah
AI-nya dari Tokopedia. Jadi untuk pemilihan kata kunci, besaran bitnya, naik turunnya itu diatur secara otomatis berdasarkan algoritma. Jadi kelemahannya hmm, kita nggak tahu kata kunci apa yang dipakai oleh si mesinnya Tokopedia ini dan juga bitnya berapa kita tidak punya datanya. Cuma hanya nantinya akan berupa laporan grafik, misalnya trafficnya berapa dilihat, berapa diklik, dan terpakainya berapa rupiah iklannya. Dan juga kalau ada penjualan nanti dari iklan tersebut, yang terjadi closing berapa buah, dan secara rupiah berapa omsetnya. Seperti itu kalau diatur sistem top ads. Buat teman-teman yang masih bingung atau emang nggak ada waktu, tapi ya plus minus ya, bitnya tidak bisa diatur, bisa sangat tinggi atau di luar jangkauan, tapi bisa diatur dengan anggaran harian, jadi bisa diatur. Misalnya kalau dibatasi, jadi teman-teman bisa batasi misal top up-nya misal 50.000 sehari. Jadi kalau begitu misalnya pakai otomatis ya, tapi dibatasi 50.000 per hari. Ya udah berarti kalau misalnya sudah terbelanjakan saldonya 50.000, iklannya berhenti. Gitu. Nanti akan hidup lagi di jam 12 malam sampai 50.000-nya ini habis. Seperti itu. Nah, kelemahannya kalau seperti ini, misal kalau bitnya tinggi, trafficnya tinggi, ini 50.000 ini belum 24 jam udah habis. Bisa jadi cuma setengah hari. Gitu. Atau mungkin pagi-pagi udah habis, jadi iklannya mati. Gitu ya. Itu beberapa kasus di teman-teman yang lain seperti itu. Solusinya gimana? Ya, berarti tidak dibatasi, tapi konsekuensinya saldo top ads-nya harus tetap standby. Kalau sudah mau habis, top up terus, top up terus, top up terus. Kalau nggak ada closing gimana? Ya, resiko. Namanya juga kita pasang iklan tujuannya bukan untuk closing, tapi untuk memperbanyak traffic, untuk meningkatkan visibilitas toko kita. Yang menentukan orang mau beli banyak faktor, gitu. Salah satunya adalah traffic. Nah, kalau ini kan salah satu cara mendatangkan traffic adalah dari iklan. Tapi kalau orang mau posting, bukan hanya mengandalkan iklan atau traffic, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh kalau diatur sistem top ads, saya nggak tahu dong data detailnya seperti apa, atau saya mau ngatur kata kunci sesuai yang saya inginkan gitu. Misalnya teman-teman udah riset kata kunci ini, saya mau tes kata kunci yang udah di riset kemarin-kemarin kan, sudah ada materi riset kata kunci kan kemarin, ada tugasnya juga. Nah, kalau misal teman-teman mau manual, bisa pilih yang manual ini, gitu ya. Ini kalau diatur manual, teman-teman bisa mengatur jumlah biaya per bit, biaya bit per kliknya berdasarkan kata kunci, gitu. Nah, ini biaya, di sini ada biaya iklan dasar. Jadi kalau di halaman pencarian yang relevan, home, kategori, rekomendasi, dan halaman strategis lainnya, kalau diklik nanti harganya adalah Rp1.000 per klik. Tapi ini bisa diatur kok. Misalnya paling kecil berapa ya? Coba 50. Oh enggak, minimum 400. Gitu. Tapi di sini ada keterangan, iklanmu berpotensi kalah saing. Rekomendasi 1.000. Ini kan dari Tokopedia-nya. Mau diterapkan silakan, tapi untuk awal-awal pakai biaya yang paling kecil dulu. Nanti kalau mau dinaikin bisa tinggal dikit aja. Nah, lalu di sini ada kata kunci yang dipilih ya. Teman-teman bisa klik ini tambah kata kunci kalau mau pakai kata kunci ya. Dan untuk Tokopedia nih kalau misalnya nggak pakai kata kunci bisa. Jadi mengandalkan ini pencarian yang relevan, home, kategori, rekomendasi, dan halaman strategis lainnya. Biasanya kalau saya pakai iklan produk ini kalau tanpa kata kunci itu kalau mau riset judul. Tuh. Jadi saya tidak perlu kata kunci, jadi
mengandalkan pencarian dari biaya iklan dasar yang ini. Jadi nggak menembak kata kunci. Nah, tapi kalau di materi kali ini kita pakai tambah kata kunci. Ya, kata kunci yang dipilih yang mana sesuai dengan yang teman-teman riset sebelumnya. Kan ada kemarin tuh kalau di tugasnya kan ada teman-teman pilih lah 5 sampai 10 kata kunci dengan volume tertinggi dan relevan dengan produknya. Misalnya kemarin riset kata kuncinya dengan produk uh, apa ini kopi pengharum kopi Bali, kita tambah kata kunci. Ini diklik kata kunci, kita pilih yang pencariannya tinggi, yang relevan juga. Summer Stream pengharum mobil 61, kompetisi sedang. Ini lewatin dulu. Wangi ruangan kopi, parfum mobil, nah ini tinggi. Pencariannya tinggi ya, 18.000 kali. Tapi kalau ingat ya, Tokopedia ini sering kali ini nggak relevan. Gitu. Tapi kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Domainnya adalah riset kata kunci yang teman-teman bikin di Excel. Itu misalnya di Excel ya, parfum mobil, oke, kita tambahin. Parfum mobil kopi, tambahin. Misalnya ini setelah pengaruh mobil, kayaknya nggak relevan ya, karena ada apa ini brand. Saya mau masukin pewangi ruangan kopi, oke, silakan. Sama seperti yang pengaruh mobil, misalnya nemu nih, oke, ternyata volume pencariannya bagus, ditambahin aja nggak apa-apa. Walaupun tadi itu di sini 61, kita abaikan saja, ditambah. Terus di bawah, kata kunci relevan kan ada ini pengharum mobil kopi 643 tambahin, refill parfum mobil ini nggak relevan, parfum mobil Glade enggak, kopi Bali parfum ini agak rancu ya. Parfumnya nih apakah parfum badan atau pengharum ruangan ini seringkali rancu. Kalau saya kalau kayak gini yang rancu-rancu dites dulu nih. Kalau misalnya bagus, misalnya dimasukin ya. Kalau misalnya bagus diterusin, tapi kalau nggak bagus nanti bisa dengan nonaktifkan. Yang tinggi mana? Pewangi ruangan, oke. Parfum ruangan boleh. Bisa tinggi apa? Pengharum ruangan ini sudah wajib nih pasti pengharum ruangan. Pengharum ruangan otomatis nih saya nggak masukin karena secara produk berbeda. Stella ini tinggi tapi ada brandnya. Kalau teman-teman mau ngambil dari brand sebelah, misalnya mau numpang traffic, silakan. Tapi dites dulu apakah dengan pakai Stella pengharum ruangan akan datanya akan bagus. Nanti bisa dites sendiri dengan datanya. Misalnya mau dites ya Stella pengharum ruangan, kita tambahin oke. Nah di sini di sebelah kanan ada luas, ada spesifik. Teman-teman udah tahu ya kalau luas itu misalnya kalau diketik misalnya ini ya Summer Spring pengharum mobil. Kalau misalnya luas, kalau ada pengunjung yang ngetik Summer Spring pengharum, dia akan muncul gitu karena luas, nggak spesifik. Kalau spesifik harus sama persis. Misalnya diketik misalnya Summer Spring pengharum ruangan, nggak akan muncul. Maksudnya nggak akan muncul dari keyword Summer Spring pengharum ruangan misal. Tapi kalau misalnya Summer Spring pengharum mobil, nanti baru bisa muncul di pencarian. Gitu ya. Gitu kalau spesifik si pengunjungnya harus ngetik sama persis seperti ini, termasuk dengan spasi-spasinya kalau spesifik. Untuk di awal biasanya saya pakai yang luas dulu karena untuk mencari keyword mana yang potensial. Jadi kalau misalnya si pengunjung itu misal ngetik pengharum kopi aja, bukan ini kan pengharum mobil kopi. Tapi kalau si pengunjung yang ngetik pengharum kopi, ada kemungkinan masuk di apa muncul di pencarian dan diklik. Nah, nanti tinggal dites aja, dilihat datanya apakah banyak dari pengunjung yang ngetik pengharum kopi saja ke tokonya teman-teman dari iklan produk tersebut. Seperti itu ya. Ini saya set luas dulu. Kelemahannya adalah kalau luas itu karena dia pencariannya nggak spesifik akan lebih boros gitu. Jadi kita di awal iklan kalau pakai
di awal-awal ya. Pertama pakai luas dulu untuk mencari keyword spesifik yang potensial. Potensial itu bisa dari trafficnya, bisa dari konversinya juga. Nanti kalau sudah ketemu keyword itu, baru kita tambahkan keyword yang sudah kita temukan itu dari yang luas, kita tambahkan misalnya ketemu nih, misal dari pasang iklan tuh dalam sebulan, ternyata kalau ngetik dengan spesifik misalnya pengharum ruangan kopi gitu. Wah, ini konversinya tinggi nih, banyak closingnya. Ya udah, kita tambahkan pengharum ruangan kopi di sini nantinya. Misalnya pengharum ruangan kopi, lalu kita set dengan spesifik seperti itu. Ini akan menghemat budget karena orang akan akan muncul ketika mengetik pengharum spasi ruangan spasi kopi. Kalau pengharum ruangan aja nggak akan muncul, atau kalau pengharum kopi aja nggak bakal muncul, tapi akan muncul kalau diketik pengharum ruangan kopi. Ya, kalau ini sudah terbukti menghasilkan ada konversinya gitu. Jadi begitu ngeklik, potensi orang akan closing akan semakin tinggi gitu. Dan jadi dari traffic yang lebih kecil, orang konversi produk kita akan lebih tinggi. Jadi kalau traffic kecil, walaupun traffic kecil, tapi kalau konversinya tinggi, berarti kan biaya iklannya akan jauh lebih hemat. Gitu. Nah, kalau di awal kita pakai luas dulu. Lalu untuk bitnya jangan ikutin bulat-bulat di sini, kita pakai bit yang terendah, berapa nih? Minimal 400, kita copy di semuanya. Ini saya pasang dulu, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 10 lagi deh. Ya, teman-teman bisa pasang 5-10 keyword yang volumenya paling tinggi. Gitu ya. Pasang set luas, lalu bitnya yang paling kecil terlebih dahulu. Kalau nggak ngangkat dalam seminggu misalnya, bitnya bisa dinaikkan atau keywordnya ditambah. Ya, lalu klik tambahkan, ini ada 10 keyword. Lalu anggaran hariannya ini teman-teman bisa terserah mau tidak dibatasi atau dibatasi per harinya berapa. Tapi kalau batasi ini dia ada minimalnya berapa ya? Oh, 40.000. Ada tulisannya minimum 40.000, berarti anggaran harian minimal 40.000 per hari. Tapi ini kalau awal-awal nggak bakal tembus nih 40.000, kecuali bitnya gede. Kalau bitnya 400, jarang yang tembus sampai 40.000 sehari. Kalau saya sih tidak dibatasi, karena saldonya akan terus saya tambah. Nah, kalau sudah, tinggal klik iklankan, diklik ini, iklankan, dan sudah jadi. Gitu. Nanti bentuknya seperti ini. Misalnya tadi ya, seperti ini nih. Iklan optimasi. Nah, ini contoh ya. Ini kan namanya iklan optimasi dengan produknya apa ini? Read Diffuser. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Materinya sih gini aja, karena materi teknis ya. Kak, kalau yang ada merek Stella gitu, bisa masukin juga. Masukin aja. Nanti tinggal dibaca apakah dengan masukin keyword brand sebelah akan mempengaruhi traffic dan juga konversi. Kalau traffic mungkin iya, mungkin ya. Jadi orang nyari misalnya Stella pengharum ruangan, terus pas lihat loh ada Summer Spring gitu. Jadi dia kan mungkin kepo kan, wah apa nih sebelahnya Stella kan. Dia kan Stella biasanya tuh emang brand paling umum ya. Bahkan kelemahan Stella tuh kita tahu sendiri, bikin mual, apalagi yang orange itu terkenal banget. Nah, kalau begitu ngeklik, ada Summer Spring nih, gitu, bisa aja dia kepo. Bisa juga enggak, atau dia memang maniak Stella, harus Stella, ya percuma juga jadinya nanti, gitu. Tapi mesti dites juga sih, apakah pasar akan lebih bagus masuk dari brand sebelah, karena ada beberapa kasus kita bisa nebeng traffic, gitu. Contoh, saya kan ada jualan batik. Kadang-kadang untuk keywordnya tuh saya nebeng dari
brand batik yang udah gede, contoh batik Prabu Seno, batik Danar Hadi, batik keris gitu. Sering saya masukin, itu emang nambah traffic gitu. Tapi apakah akan terjadi closing? Belum tentu gitu. Kalau buat nambah traffic bagus. Ya, tapi ada apakah terjadi closing ya balik lagi. Orang akan membeli itu bukan semata-mata dari traffic gitu. Kalau saya simpulkan tuh ada 3, traffic, menarik, dan trusted. Nah, iklan ini kan termasuk yang traffic. Kedua itu menarik. Menarik itu dari desain, dari deskripsi, terus dari ya itu desain produk, desain toko, promo voucher-vouchernya, terus misalnya dari kecepatan membalas chat itu bisa mempengaruhi gitu. Atau lagi chatting gitu bisa ngerayu gitu untuk buru-buru closing misal. Nah, itu kan faktor lain kan, bukan hanya traffic. Tapi yang pasti kan kita harus membawa trafficnya dulu. Tapi sebelum bawa traffic, tokonya udah harus bagus dulu, dibagusin. Cuma traffic banyak, kita pasang iklan jor-joran, tapi pas dilihat kok kurang meyakinkan, apa desainnya biasa aja, jelek, gitu, nggak beraturan, ya amburadul lah gitu. Ya siapa juga yang mau kan, nggak menarik nih tokonya, cuma diklik doang. Terus faktor yang ketiga adalah trusted atau terpercaya. Trusted ini bisa dilihat dari testimoni dan juga dari rating. Rating itu ada 2, rating produk dan rating toko. Terkadang kita kan kalau khususnya di Tokopedia ya, misal kita lagi ngetik mau nyari produk, pertama yang kita cari kan yang udah banyak terjual, terus rating bintangnya tuh 4 ke atas, terus ulasan yang bagus. Biasanya seperti itu. Tapi di satu sisi, misal kita lagi nyari, terus belum ada penjualan nih, masih kosong. Belum ada ulasan, belum ada rating di produk itu. Tapi kita lihat tokonya, tokonya udah gold misalnya. Atau di produk yang lain terjual, ada produk lain yang terjual juga, pas kita lihat, ternyata toko ini terpercaya, walaupun yang kita klik di awalnya itu produknya belum ada ulasan. Tapi kan kalau lihat dari produk produk sejenis di toko yang sama, ini puas banget nih si pembeli-pembelinya. Nah, kita juga bisa menjadi percaya dan membeli produk yang tadinya belum ada ulasannya. Seperti itu. Nah, itu tadi kesimpulannya untuk bagaimana kalau pembeli itu mau membeli lah gitu, akan terjadi closing di toko. Kombinasi ketiga faktor itu tadi aja. Traffic, menarik, trusted. Nah, kulik 3 faktor itu. Tinggal teman-teman breakdown. Traffic itu banyak, nggak cuma dari iklan, bisa diambil dari sosial media. Contoh kayak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Nah, maksimalin dah tuh. Oke, ada pertanyaan? Materi cuma sampai sini doang kok. Yang 1 atau 2 pertanyaan sebelum di sesi Zoom-nya kita tutup. Ya, silakan yang mau bertanya bisa dari kolom chat atau open mic. Levi, saya Kak Levi. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaan saya. Kalau misalnya gini Kak Levi, ya saya sedang bikin iklan manual ya untuk produk kredit freezer misalnya. Kemudian saya mau bikin lagi iklan untuk parfum, tapi saya mau pakainya yang otomatis, itu bisa nggak? Bisa. Berarti nanti bikinnya seperti ini nih. Di iklan produk itu kan kita bikin grup seperti ini, gitu kan? Iya. Ini kan ini untuk grup tes judul kalau saya nama ini. Iya. Misal tadi kan iklan optimasi ini, tadi kan saya produknya itu Reed Diffuser. Nah, kalau mau bikin untuk parfum,
entah nanti manual otomatis, kita bisa bikin grup baru seperti ini. Namanya misalnya kayak ini contoh essential oil ya. Iklannya essential oil. Ya udah, bikin grup namanya essential oil atau apalah gitu namanya. Isinya tuh produk essential oil, baru di pengaturan iklannya pilih yang otomatis. Maunya manual. Nanti tinggal pilih yang otomatis ini aja. Seperti itu. Jadi dibuat 2 grup. Enaknya Tokopedia tuh karena ada sistem grouping seperti ini, beda sama Shopee. Kalau Shopee itu iklannya per produk, nggak bisa dibikin grup. Gitu. Iya, iya. Jadi pengaturannya lebih rapi. Iya. Oke. Oke, Clear ya? makasih. Ya, ya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Oh ya, ini ada tugas ya, nanti setelah Zoom selesai, nanti teman-teman bikin grup iklan seperti tadi, dan ada form tugasnya. Ada strategi iklan yang bisa kita kopas, Kak, lalu materi evaluasi iklan masih nanti ya. Strategi iklan yang bisa kita kopas, strategi iklan. Strategi iklan tuh banyak. Banyak ya, kalau strategi iklan tergantung mau ngambil strategi seperti apa. Tergantung teman-teman sih maunya gimana. Kalau saya paling gampang tuh, paling enak ya mengendarai ini, apa sih namanya, ride the wave itu, mengendarai ombak. Sekarang yang lagi bagus apa? Read diffuser, ya udah saya ngagasnya dari diffuser. Yang kedua paling bagusnya apa? Botol Apple, ya udah saya ngagas di diffuser produk Apple. Gitu. Cuma untuk fokus utamanya read diffuser dulu sampai menghasilkan. Nanti kalau sudah oke read diffusernya, botol Apple-nya baru dibikin, nggak jalan dua-duanya. Karena menghemat budget juga, kecuali memang budgetnya gede ya silakan gitu. Budget gede mau jalanin 2 iklan misalnya Red Diffuser sama Data Apple, silakan jalan berbareng. Itu kalau saya strategi itu banyak, jadi tergantung budget juga sih biasanya. Materi evaluasi iklan masih nanti ya, evaluasi iklan kayaknya di advance ya, karena itu masuk ke strategi. Ya udah bukan teknis lagi, karena nantinya ini kan misal baru pasang iklan nih, kita masukin kata kunci gitu, nanti evaluasinya gimana dari kata kunci itu nanti kata kunci mana yang perlu kita maksimalkan dan juga kata kunci mana yang perlu kita matikan, jangan dilanjutin. Terus apakah nanti kita nemu kata kunci baru dan apakah itu harus ditambahkan atau dibiarkan atau diapakan, itu nanti. Enggak sekarang. Kalau sekarang materinya tentang cara bikin iklan, cara masang iklan, teknisnya seperti apa gitu. Kalau produk yang sudah pakai iklan manual kemudian mau diubah otomatis bisa. Ini contoh kayak ini ya, ini iklan essential oil udah jadi nih, tadi kan manual, diganti otomatis. Kita masuk ke grup iklannya, tadi kan ini ya, masuk ke iklan produk ini ya, kita mau ganti nih grup iklan essential oil, mau diganti ke otomatis. Di sini atur iklan ke bawah. Nah ini kan manual, tinggal ini aja ganti, diatur sistem top X otomatis, udah tinggal klik iklankan, udah gitu doang, simple ya. Ini kalau iklan otomatis per grup iklan. Nah tapi di
Tokopedia ada yang iklannya full otomatis. Ini nih, beriklan praktis. Nah, kalau ini kita cuma pasang dana aja gitu. Nanti produknya dipilihin, kata kunci dan biaya bidnya dipilihin, ya udah tinggal cuma cukup atur aja, misal sehari mau berapa, 50.000, punya duitnya 50.000, ya udah pasang 50.000. Nanti kita cuma dapat laporan kayak gini aja, 100, potensi maksimum klik 166 kali sehari gitu. Ini kan tergantung budget ya, misal kurang nih, mau gedein silakan 100.000, nih 100.000 hari jadi 333 potensinya ya. Kalau habis 100.000 nanti dapatnya kliknya tuh 333 kali. Ya, bisa kurang, bisa lebih, tapi ini rata-rata. Bisa aja 100.000 habis, tapi ini cuma 200, berarti harga bidnya lagi tinggi. Gitu. Ini nanti, kalau yang kayak gini nih emang mau apa ya? Benar-benar otomatis semuanya. Kita nggak bikin grup iklan, kita nggak setting apa-apanya, full otomatis. Kita nggak bikin grup iklan kayak gini. Kalau ini kan grup iklan kita masih nentuin produknya. Tapi kalau yang full otomatis ini, kita nggak nentuin. Yang nentuin produk yang mau diiklanin tuh Tokopedia. Gitu. Kelemahannya apa? Pertama, boros. Pasti itu boros. Kedua, kita cuma dapat dashboard ini aja. Tampil berapa, klik berapa, pengeluaran berapa, pendapatan berapa kode closing. Udah. Nggak ada data seperti ini. Contohnya, ini kalau di sini, tes dulu deh. Pakai iklan optimasi. Contohnya di grup iklan optimasi saya, produknya tuh 3 review user. Di sini saya pakai kata kunci nggak? Saya pakai kata kunci. Nah, di sini ada laporan pencarian. Kalau pakai yang otomatis tadi, laporan kita nggak ada laporan pencarian. Nah, ini analisa nanti di sini nih untuk di advance nanti ya. Kita bisa lihat untuk kata pencarian yang masuk dari data ini, tampil, klik, pengeluaran, pendapatan. Kita bisa lihat di sini kata pencariannya apa gitu. Ini kata pencarian ini beda dengan kata kunci yang ini ya. Ini kalau kata kunci yang kita pasang, yang kita tambahkan. Nah, kalau laporan pencarian yang masuk tuh dari pengunjung ngetik apa gitu sampai dia ngeklik atau tampil di produk yang kita iklankan. Ini kan contoh ya, salah satu. Jadi ada pengunjung yang ngetik pengharum ruangan otomatis, dia ngeklik tuh di ketik pencarian di sini gitu kan, pengharum ruangan otomatis. Nah, setelah dia ngeklik pengharum ruangan otomatis itu di si pengunjung itu, produk kita tampil 23 kali dari pengunjung yang ngeklik kata pencarian ini. Dari 23 yang tampil nggak ada yang ngeklik, ya udah, yang kita cari yang ada kliknya mana ya. Nah, misalnya ada yang ngeklik diffuser kamar, tampilnya 1, tapi diklik. Nah, kalau ini refill pewangi ruangan, tampil 3 kali nih, ada 3 orang, atau 1 orang tapi ngetik 3 kali, bisa aja kayak gitu. Pokoknya tampil 3 kali aja ke pengunjung, terus ada yang ngeklik 1. Ini kok kecil ya. Coba ganti 30 hari terakhir, biar enak. Nah, kayak gini. Contoh, nih, ada yang ngetik pengharum ruangan, klik gitu. Ternyata dari 30 hari terakhir, orang yang ngeklik pengharum ruangan, produk saya tuh ditampilkan 113 kali. Dari 113 kali tampil ini, yang diklik tuh 5. Entah sama siapapun gitu. Entah 5 orang atau 4 orang ngeklik 2 kali, salah satu yang klik 2 kali, atau 1 orang ngeklik 5 kali gitu. Pokoknya yang dihitung klik aja. Gitu. Lalu ini CTR-nya 4,42%. Itu cara ngitungnya 5 bagi 113, ini ketemu 4,42%.
nggak ada yang terjual. Kita cari yang terjual mana. Oh ini ada nih. Berarti ada yang ngetik parfum ruangan uap. Wih baru nih. Kayaknya bakal. Nah ini contoh ya. Ini parfum ruangan uap nih kata kunci baru nih. Khusus toko saya. Belum tentu teman-teman kalau pakai keyword ini akan terjadi klik dan terjual. Ini alhamdulillah bisa dipertimbangkan ya. Karena ada orang yang ngetik parfum ruangan uap di Tokopedia, lalu ditampilin sama Tokopedia itu 5 kali, diklik 2 kali, lalu closing 1. Nah ini bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan di kata kunci selanjutnya. Tapi nanti dites lagi apakah efektif. Karena ini kan 30 hari terakhir ya. Jadi dalam 30 hari itu closingnya 1 doang dari keyword ini. Nah, teman-teman dievaluasi lagi. Gitu. Ya, sekilas seperti itu. Tinggi ya kayak itu bitnya. Bitnya, iya, ini pengeluaran 2.400. Kliknya 2, berarti per kliknya ini 1.200. Tinggi sih ini. Tinggi. Oh ini, rata-rata dia 1.200. Berarti bit per kliknya tinggi. Gitu. Ya itu cara membaca data. Cara membaca data iklan. Ya paling itu aja sekilas. Untuk detailnya nanti di kelas advance. Gitu, oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, kayaknya udah tidak ada pertanyaan ya. Jadi tugas malam ini bikin iklan produk ya. Nanti ada form tugasnya, dikumpulkan datanya berapa hari ya. Nanti dicek ya, ada deadline-nya juga. Oke, mungkin segitu aja materi malam ini. Nanti tugasnya dikerjakan. Oke, thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau masih mau lanjut ngerjain tugas, silakan. Nanti kita bertemu lagi di besok, masih ada Zoom lagi untuk bahas iklan toko. Oke. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Levi.